moving to Lacone's position. Roger that. Move it! Frag out! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Terminalist. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan komandan Navy SEAL yang menyelidiki kematian seluruh anggotanya pada suatu operasi. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan tim pasukan khusus Amerika dari Satuan Navy SEAL sedang berkumpul di pangkalan udara Incirlik, Turki. Komandan tim pasukan ini bernama James Reese. Tim ini mendapat perintah untuk menghabisi seorang penjahat kelas kakap yang menciptakan senjata kimia berbahaya bernama Kahani. Sumber intel menyebutkan Kahani akan kembali ke Suriah untuk melakukan serangan lagi, khususnya kepada tentara Amerika. Nah, yang baru datang ini adalah Donnie. Meski sempat diinpus, Donnie mengaku dalam keadaan fit siap menjalankan misi ini. Singkat cerita, tim dalam perjalanan menuju Suriah. Ada satu rintangan yang mereka harus lewati, yaitu sebuah terowongan yang bisa menghambat komunikasi karena sinyal akan terputus. Satu anggota tentara lokal Suriah akan diperbantukan dalam misi ini karena keluarganya telah dibantai oleh Kahani. Sampai di pesisir pantai, tim bergerak menjebol pintu besi yang jadi akses masuk ke dalam terowongan. Tim bergerak dengan perlahan sambil terus waspada karena terowongan ini dipenuhi air. Hampir saja tim terkena ranjau peledak yang sudah dipasang di bawah air sampai sekeliling terowongan yang bisa menyebabkan tim tewas terkena reruntuhan. Tiba-tiba tim yang berada di belakang terlibat kontak senjata dengan musuh yang menggunakan senjata mesin. Fucking landslide, sir. Roger that. Move it! Move, move, move! Frag! Tim dibuat kewalahan karena musuh tiba-tiba muncul, seakan sudah mengetahui rencana tim pasukan khusus ini. Satu persatu anggotanya tim tewas tertembak. Karena panik, salah satu anggota yang berlari memicu ranjau yang mengakibatkan ledakan terjadi. Akibatnya, kepala James mengalami luka parah sempat tidak sadarkan diri. Hanya beberapa anggota yang masih bertahan dalam kejadian tersebut. Kembali ke lepas pantai, ternyata pasukan bantuan mengalami hal serupa sedang terlibat kontak senjata dengan pasukan musuh. Satu helikopter diterbangkan untuk melakukan evakuasi terhadap James dan satu anggotanya yang berhasil selamat, yaitu 12 anggota sisanya harus pulang ke Amerika dalam deretan peti jenazah. Setelah peristiwa itu, penyidik dari NCIS mewawancarai James. Komandan tim pasukan ini mengaku mendapat informasi dari Tabari Musa, pedagang senjata di luar Aleppo, tentang keberadaan Kahani. Penyidik sempat mempertanyakan anggotanya Donnie yang tetap turun dalam operasi ini meskipun kondisinya tidak fit. Faktanya, Donnie yang memicu ledakan ranjau tersebut. James membantah karena menurutnya prajurit dari tim PDS yang panik saat kejadian memicu ledakan itu. Namun dalam rekaman audio terdengar jelas suara Donnie yang lepas kendali. Mitchell, the youngest member of your troop. You need to understand something. It was the SDF trooper who panicked. Chill the fuck out! Fucking fire! I never said any of those things. They're fucking wannabe cops. Dokter militer Amerika yang berada di Turki mendiagnosa James menderita geger otak ringan yang mengakibatkan sedikit hilang ingatan dan sakit kepala. Di sebuah bar, James berjanji kepada Boozer akan membalas semua perbuatan mereka kepada timnya. Tak berselang lama, seorang jurnalis bernama Kathy menemui James untuk minta informasi tentang tragedi itu yang disembunyikan dengan rapat oleh pemerintah Amerika.
Tapi James sama sekali tidak mau membicarakannya. James sempat bingung karena Boozer tiba-tiba menghilang. I question. For your effort. Hari itu, James dan Boozer terbang kembali ke Amerika. Kejadian itu benar-benar mempengaruhi pikirannya. Pilot segera membangunkan James yang tertidur lelap padahal pesawat sudah mendarat di Amerika. Sahabat James yang bernama Ben datang menjemputnya. Ben sendiri adalah anggota pasukan khusus yang ditarik jadi agen CIA. Sahabat Ben yang penuh dengan tato di tubuhnya ini sengaja datang untuk memberi dukungan moral kepada James. Dalam perjalanan pulang, James menceritakan timnya telah dijebak. Bahkan, orang kuat yang berada di belakang ini mampu mengubah sinyal komunikasi dan rekaman digital suaranya. Menurut Ben, ini bukan main-main karena mereka punya kemampuan perang elektronik tingkat tinggi. Tiba di rumah, James disambut oleh istrinya yang bernama Lauren dan putri kecilnya bernama Lucy. Look how tall you are. I'll come find you. Come on. Okay, let's get you tucked in. Yeah, I'm fine. Been reading since I've been gone. The girl Needs to take a shower because he smells. before you left, Daddy. I've never seen this. Anything to make my little girl smile. Keesokan paginya, James mendapat berita buruk dari Warcom atau Pusat Informasi Militer. Informasi itu mengabarkan bahwa Boozer ditemukan tewas bunuh diri di dalam rumahnya. Mayatnya telah dipindahkan ke rumah sakit militer. James hanya bisa melihat sisa darah di sofanya. Agen khusus NCIS yang bernama Holder minta keterangan dari James. James tidak percaya anggotanya itu nekat bunuh diri karena kemarin dia minum bersama. Holder terkejut karena Boozer menembak dirinya 2 hari lalu. Yang mereka tahu, Boozer pulang lebih dulu bareng dengan jenazah rekan-rekannya. James makin bingung karena yang dia ingat Boozer terbang bersamanya. Singkat cerita, James membeberkan peristiwa ini kepada Laksamana. 2 tahun mengejar Kahani, dia yakin peletonnya menjadi target sasaran ahli kimia itu. Bahkan mereka mampu memanipulasi rekaman audionya. Namun, Laksamana tidak begitu merespon laporan James, apalagi setelah mengetahui James mengalami geger otak akibat insiden itu. Terungkap di sini, sebelum menjadi komandan peleton, James mengawali karirnya sebagai penembak jitu. Untuk memulihkan kondisinya, Laksamana memberikan cuti kepada James untuk istirahat sementara waktu. Yang membuat James heran, atasannya memberikan informasi bahwa Boozer menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol jenis SIG dengan peluru kaliber 9 mm. James menceritakan kepada Ben bahwa Boozer sangat membenci kaliber 9 mm dan lebih memilih senjata kaliber 45. Inilah yang menjadi dasar kenapa James tidak percaya Boozer bunuh diri. Apapun petunjuk yang James temukan, Ben menyatakan siap untuk membantunya. I miss the team. The horizon. Con fucking. I think I'm losing my mind. Shuffle pretty fucking good though. All right, one more beer. Memastikan ingatannya di dalam bar itu, James mengirim email pertanyaan kepada Kathy, apakah James sedang sendirian. Singkat cerita, Menteri Pertahanan Lauren memimpin langsung upacara pemakaman 13 anggota pasukan khusus Angkatan Laut itu. Lauren berjanji akan membantu membalaskan dendam para prajurit yang gugur ini. Setelah Kahani mati, Lauren akan memastikan James orang pertama yang mengetahuinya. Kahani's dead. You'll be the first to know. Dalam perjalanan pulang, James melihat sebuah mobil yang membuntutinya hingga sampai rumah. Setelah disergap, ternyata dia adalah Kathy. Jurnalis ini menunjukkan surat akte kematian Boozer yang tewas bunuh diri pada saat mereka sedang berada di Turki. Artinya, saat berada di bar itu, menurut Kathy, James sedang sendiri. Masih tidak percaya dengan bukti tersebut, James meminta Kathy segera pergi dari rumahnya. Malam itu, seperti biasanya, James menyimpan pistol SIG di dalam brankas pribadinya. Menyadari ada yang tidak beres dengan ingatannya, James menerima saran istrinya untuk melakukan pemeriksaan kepalanya ke seorang dokter. Singkat cerita, James masuk ke alat pemindai MRI. Cukup lama berada di dalam alat tersebut, James kembali dihantui insiden ketika Donnie memicu ledakan. Setelah selesai, James dihadang 2 pembunuh bertopeng.
Tak tinggal diam, komandan pasukan khusus ini melakukan perlawanan yang berhasil menikam salah satu tangan pelaku yang langsung kabur dan membunuh satu lainnya. James segera pergi karena khawatir dengan keselamatan istri dan anaknya. Sampai di rumah, dugaannya terbukti karena istri dan anaknya itu telah tewas bersimbah darah. James menangis sejadi-jadinya, tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Kepada penyidik, James menceritakan penyerangan yang menimpa dirinya saat berada di klinik MRI dan ciri-ciri pelaku yang menggunakan penutup kepala. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman dua orang yang paling disayangi anggota pasukan khusus ini ke tempat peristirahatan terakhir. Pria tua ini adalah Marco, sahabat dari ayahnya James sekaligus orang terdekat yang memberikan support dan dukungan terhadap musibah yang dialaminya. Selain Ben dan Marco, ada Liz yang menjadi ibu baptis dari anaknya James. Dengan dukungan penuh, mereka bertiga menyatakan siap mendukung rencana James untuk memburu pelaku yang telah membunuh anak dan istrinya. My name. I looked up. Wondering it's because you pissed yourself. To the Reese family. World. You going home? My driver will take you. Kala itu, James mengenang kembali masa indah bersama keluarganya. Seperti pertanda buruk, seekor burung hitam jatuh menabrak kaca jendelanya hingga burung itu mati. Keesokan harinya, agen khusus NCIS Holder dan rekannya datang ke rumah James. Hasil penyelidikan sementara, pelaku yang membunuh Lauren dan Lucy menggunakan pistol SIG milik James yang disimpan di dalam berangkas kamarnya. James menduga pelaku telah menyalin sidik jarinya, karena itu mereka bisa membuka berangkasnya. James terpancing emosinya karena dia tersinggung dengan ucapan Joshua yang tidak percaya dengan alasannya bahwa pelaku menggunakan teknologi canggih untuk menjebaknya. James kembali menemui Laksamana untuk meyakinkan pelaku yang menyerang dirinya kemungkinan besar ditugaskan oleh Kahani. Bukannya simpati dengan peristiwa pilu yang menimpa James, Laksamana itu justru menyalahkan James karena menuduh NCIS telah disusupi musuh. Bahkan, Laksamana ini menyebut Kapten Howard telah bekerja mati-matian untuk melindunginya. James yang terpancing emosi langsung mencekiknya. Commander. Katie mendesak agen Joshua untuk menjelaskan peristiwa penyerangan yang menimpa James. Dibawa ke TKP, dia menjelaskan versi James, pelaku lebih dulu membunuh dokter, setelah itu terlibat pertarungan dengannya. Satu pelaku tewas dan satu pelaku lagi berhasil kabur. Joshua yang pertama kali datang ke lokasi tidak menemukan adanya mayat. Karena kerahasiaan klien, di klinik ini tidak ada CCTV, termasuk hasil forensik yang menyebut peluru yang ditemukan hanya berasal dari senjatanya James. James tidak ditangkap karena kejadian ini tidak masuk akal, ditemukan luka pisau di tubuhnya, namun agen ini tidak menemukan adanya pisau. Siapakah sebenarnya yang salah? Apakah James benar bermasalah dengan kepalanya, ataukah penjahat ini punya kekuasaan yang mampu menyabotase TKP kejadian? Katie datang menemui James menceritakan kembali informasi yang dia dapatkan dari agen itu. Katie minta persetujuan James untuk mengambil hasil MRI kepalanya. James makin curiga karena Joshua mengaku yang pertama kali datang ke TKP tidak menemukan adanya mayat. I'll sign this. Untuk mencegah percakapan telepon mereka disadap, James menyuruh Katie menggunakan kartu SIM card sekali pakai dan aplikasi Trema. Jangan pernah gunakan WhatsApp yang rawan dari kebocoran. Sampai saat ini, James menduga otak dari semua serangan terhadapnya dilakukan oleh Kahani. Ben. Memorize it, and then if I'm right about Kahani, we're not. You can call me Reese. Hang in there. Saat melihat fotonya si Joshua, anggota pasukan khusus ini terkejut karena Joshua mirip dengan pelaku bertopeng itu.
memastikan dugaannya, James kembali beraksi untuk membuntuti gerak-gerik Joshua. Berkas Joshua dia tunjukkan kepada sahabatnya Ben. James menduga Joshua adalah antek di tubuh NCIS yang ditugaskan Kahani untuk membunuh Boozer dan dirinya. Dugaannya muncul karena Joshua selalu lebih dulu tiba di TKP. Ben siap mendukung rencana James untuk memburu orang-orang seperti Joshua yang patut dicurigai. Ambulance is shit. If you got this clean, didn't see me. That is... What's the play? Langkah pertama adalah menganalisa apartemen tempat Joshua tinggal. Lokasinya tepat berada di bibir pantai yang diakui marketing apartemen ini aman dari pembobolan. Diam-diam, James memotret jenis kunci pintu yang digunakan di apartemen ini agar dia bisa berlatih membobolnya. Green Revolution. Sitting on my thumbs with gas please. Katie diberi waktu 1 hari untuk mendapatkan berita penting tentang James oleh atasannya yang bernama Jordan. What the hell, dude? $1,000 a day with your and your security. Well, some questions about Reese's mental capacity. Vulture's biggest... Yeah, she's got this. Mendapat informasi dari Ben bahwa Joshua sudah keluar dari apartemennya, saat itu juga James langsung bergerak. Setelah memastikan apartemennya aman, James langsung meretas laptopnya Joshua. Menempatkan kembali laptopnya sesuai posisi semula, dan sebelum pergi, dia semprot engsel pintunya dengan cairan WD agar tidak timbul bunyi kerekek. Di rumahnya Ben, mereka berdua mulai menelusuri isi laptopnya untuk mencari bukti. Tiba-tiba, seseorang dari gedung Washington menghubungi James untuk menemuinya di salah satu kafe. Ternyata, Menteri Pertahanan Loren yang memanggilnya. Rupanya, James bergabung dengan pasukan khusus SEAL mengikuti jejak ayahnya. Sedangkan ayah Loren dulunya seorang pilot helikopter angkatan darat. Maybe it's About my theory. I don't know. But we do, in fact. Tiba-tiba, televisi menayangkan berita dari Pentagon yang merilis pernyataan bahwa ahli kimia Kahani telah tewas dibunuh. Sesuai janji Loren sebelumnya, kini Kahani tidak akan menjadi ancaman lagi bagi James. Apakah itu artinya segala bentuk ancaman kepada James akan berakhir? Lantas, bagaimana dengan misi balas dendamnya? Ben membeberkan informasi, Joshua telah membuka data biometriknya James dari basis data timnya. Untuk memastikan apakah Joshua pelaku yang telah menyerangnya, James ingat saat kejadian dia berhasil melukai tangan kirinya. Giliran James yang diberi pistol milik Boozer. Dengan sedikit sogokan, Katie berhasil mendapatkan hasil MRI di kepalanya James. Yeah, I fucking got it. Tengah malam, James kembali menyusup ke dalam apartemennya Joshua di saat agen NCIS ini sedang terlelap tidur. Di bawah todongan senjata, Joshua dipaksa untuk menunjukkan lengannya. Anehnya, James tidak menemukan adanya bekas luka pisau. your arms. Okay. Meski sempat ragu, akhirnya Joshua mengaku telah dibayar oleh Saul Agnon. Make me ask you again. Ain't no question we got all 4 aces on this. Commander, Who are you talking? away. Yes. You took my thumbprint. You were already there. Dispatch called us. Karena mencoba melawan, James langsung menembak kepalanya. You know what you're saying. Lift your chin up. No! Lift your fucking chin. Oh, Agnon, this guy is the guy. Setelah itu, James atur TKP ini seolah Joshua bunuh diri. Joshua dicoret dari daftar buruannya, dilanjutkan kepada Saul Agnon, karena menurut pengakuan Joshua, Saul adalah orang yang membayarnya untuk membunuh James. Di kantor Kementerian Pertahanan, Loren mengumpulkan seluruh pejabat tingginya untuk merombak pengajuan anggaran.
khususnya tentang pengurangan durasi penugasan bagi pasukan khusus secara signifikan. Loren melakukan ini karena kepeduliannya terhadap para prajurit Amerika dan salah satunya adalah James. Si botak ini adalah asistennya Loren yang bernama Richard. Untuk misi balas dendam selanjutnya, James membawa beberapa senjata termasuk satu buah sniper yang diwariskan oleh ayahnya. Sementara itu, Katie minta waktu kepada Jordan untuk beritanya karena sore ini dia akan kembali bertemu dengan James. Tiba di lokasi pertemuan, James langsung menanyakan tentang Saul Agnon yang menjabat sebagai wakil direktur manajemen aset di Capstone Industry. Berdasarkan hasil risetnya, perusahaan itu memiliki kumpulan aset investasi hingga 60 miliar dolar. James menolak menyebutkan dari mana sumber informasi ini dia dapatkan. Giliran Katie yang menunjukkan hasil MRI di kepala James yang ternyata menderita tumor. Tiba-tiba, James merasa ada seseorang yang membuntutinya. James mengajak Katie untuk naik ke dalam mobil. Saat itulah James menabrakkan mobil bagian belakangnya ke mobil pelaku yang sempat mengeluarkan tembakan. James membalas tembakannya untuk menghabisi pelaku. Sayangnya, James tidak menemukan kartu identitasnya, tapi dia menemukan berkas tentang dirinya yang bisa menyimpulkan pelaku merupakan pembunuh bayaran profesional. Jelas di sini, James tidak gila atau hilang ingatan meskipun dia menderita tumor. Setelah kejadian itu, James menyuruh Katie untuk bersembunyi sementara waktu karena dia khawatir jurnalis ini ikut terkena imbasnya. Dia? I'm sorry I got you in. It's connection to you and your men. I'll find it. Scene berpindah ke sebuah lokasi latihan tempur jarak pendek. Pria ini adalah Steve, mantan anggota pasukan khusus yang kini menjabat sebagai direktur Capstone Industry. Pull that shit again. He was 83rd percentile. Dan inilah Saul, bawahannya Steve sekaligus orang yang sedang diburu oleh James. Saul melaporkan Gordo yang mereka utus gagal melakukan tugasnya. Dia dihabisi oleh James. Mereka menyebut seharusnya James sudah dihabisi di Suriah. Dan sampai saat ini mereka belum tahu apakah Joshua buka mulut atau tidak. Kesimpulannya, yang memburu James bukanlah Kahani, namun mereka. Kejahatan besar apa yang sudah mereka lakukan hingga berani membantai habis satu peleton pasukan khusus SEAL? Ben datang menemui James untuk memberitahunya pelaku penyerangan itu seorang mantan rider yang bekerja untuk Telos Tactical. Ini artinya musuh yang dihadapi mereka bukan orang sembarangan. Meskipun misi balas dendam ini bisa membahayakan posisinya sebagai agen CIA. Ben tidak peduli karena persahabatan mereka dan misi mengungkap organisasi kejahatan mereka jauh lebih penting baginya. Take a dive and it's good to know. You're on war. I understand. In the streets of... And there's never been an obligation. Need to know we have each other's backs. There's obviously a bunch of fucking people tracking something. I'll buzz you. You're not going to the golf tournament dressed like Big Lebowski. Di lapangan golf Lanut Sulaiman, Saul dan dua rekan bisnisnya yang bernama Elias dan Mike membicarakan tentang transaksi penjualan perusahaan. Having God money on Earth, positioned to buy Mike's company. Steve Davey. Ben menyamar menjadi salah satu pengunjung untuk mengintai gerak-gerik targetnya. Untuk melobi rekan bisnisnya ini, Saul telah menyewa sebuah villa untuk lokasi pesta nanti malam. I rented a house. Then I'll throw some fresh numbers at you. That is where? Menurut hasil pengintaian Ben, lokasi ini sangat mudah untuk James menjalankan aksinya. Katie sendiri bersembunyi di rumah kakaknya untuk sementara waktu mengumpulkan informasi tentang kasus ini. Katie beralasan sedang beristirahat di luar kota karena kelelahan. Richard menyampaikan pendapatnya kepada Loren tentang kebijakannya terkait penurunan masa tugas pasukan khusus. Dengan sisa waktu 4 bulan lagi masa tugasnya, Richard beralasan di masa akhir jabatannya, Loren akan mendapat masalah dari parlemen dan kontraktor yang selama ini mendukungnya. Bermain di belakang Manhunt, ternyata Richard diam-diam berkomplot dengan seseorang. Something's happening out here. Sebelum beraksi, James mempersiapkan beberapa senjata dan alat untuk digunakan terhadap target keduanya. You're like flowers and fucking dirt, brother. It's true, all things considered. What? Malam itu, Elias merasa dihina oleh Saul yang terus memaksanya melakukan kesepakatan bisnis. Padahal dia harus berbicara dengan Dewan terlebih dulu. Padahal Mike sudah mewanti-wanti Saul untuk memperlakukan Elias dengan hormat.
Tidak peduli dengan sarannya, saat itu juga Saul mengusir seluruh tamunya untuk pergi dari villa ini. Hanya beberapa pengawalnya yang standby untuk menjaganya. Giliran James yang beraksi untuk memberikan hukuman kepada penjahat ini. Setelah dibekap kepalanya dengan plastik, Saul kembali siuman dalam kondisi terikat tanpa pakaian. Disamarkan dengan suara musiknya, mau sekeras apapun dia teriak, para pengawalnya menganggap tidak ada masalah. Setelah mendapat ancaman, Saul menyebut dirinya hanya pelaksana tugas karena otak sesungguhnya yang merencanakan serangan terhadap James adalah Steve, seorang visioner yang memanfaatkan teknologi militer untuk bisnis perangnya. Bukan hal yang sulit bagi miliarder itu untuk menjebak pasukan khusus di Suriah demi mengamankan bisnisnya yang berhubungan dengan sebuah proyek bernama RD4895. Saul tidak mengetahui apa proyek itu, namun yang dia yakini proyek itu bernilai tinggi. Meski hanya sebatas pesuruh, Saul tidak mengelak telah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi James. Dia mengaku ada pengacara dari Jackson Hole bernama Marcus yang seringkali berurusan dengan pasar gelap di seluruh dunia termasuk Meksiko. Marcus menyewa Sicario, yaitu pembunuh bayarannya kartel. Meski Saul sudah mengakui semua perbuatan bejatnya, tetap saja tidak ada kata ampun. Dia menghabisi Saul menggunakan narkoboy agar kesannya overdose. Sebelum memburu Paul, James berencana untuk terbang ke Meksiko membantai pembunuh bayaran yang telah menghabisi anak dan istrinya. Doctors kills himself. Hardy 4895. Shooter's choice. Kisah lama James terungkap saat aktif menjadi sniper. Di sela libur, dia mengajak putrinya untuk berburu. Dan hari ini, James telah mempersiapkan diri di atas pegunungan untuk membidik si Marcus. Terlihat si Marcus yang sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Meskipun jaraknya sangat jauh, James berhasil menembak oknum pengacara ini tepat di jantungnya. James turun dan meretas ponselnya si Marcus untuk menelusuri antek-anteknya. Singkat cerita, dengan bantuan Liz, misi balas dendam James dilanjutkan ke Meksiko. Just sent you Secret Santa gift. Scene berpindah ke markas federal yang menangani kasus penembakan yang dilakukan James terhadap penyerangnya. Agen Tony memimpin penyelidikan kasus ini. Menurut catatannya, James adalah komandan pasukan khusus SEAL yang pernah mendapatkan medali bintang perak dan beberapa bintang perunggu. Perhatian Tony tidak hanya kepada James, tapi seseorang yang berada di dalam mobilnya saat peristiwa itu terjadi. Katie berusaha mencari informasi tentang proyek RD4895 sesuai dengan petunjuk yang diberikan James dengan bantuan temannya. Tiba-tiba, seseorang memaksa masuk dan ternyata kakaknya Brian dan anak istrinya yang kembali pulang tanpa dia duga sebelumnya. I'm back. I thought you meant next weekend. I'll be right back. Setelah kematian wakil direkturnya dengan cara memalukan akibat jarum suntik, Steve mendapat penolakan dari anggota dewan perusahaan terkait proyeknya. Terutama Mike yang selama ini tidak setuju dengan bisnis perang yang dilakukannya. There's always a market for what we do. Good luck with the VP search. Mendarat di Meksiko, Marco menjemput James untuk diajak ke rumah pribadinya dan langsung disambut oleh istri Marco yang bernama Paola. Good to have you back, Nicholas. Glorious. Oh, clear skies. Vamos. Let's go. The crossroads. Di malam hari, James dan Katie saling mengirim pesan.
Meskipun belum mendapatkan petunjuk tentang proyek itu, tapi Katie punya keyakinan anggota peleton lain mengidap tumor yang sama dengannya. Ini yang sedang dia cari tahu. Tapi James tidak mau mengatakan lokasi keberadaannya sekarang untuk menghindari kebocoran. Di pagi harinya, Ben sudah tiba di rumah Marco untuk membantu misinya. Menurut informasi kepala keamanannya Marco, lokasi para pembunuh bayaran kartel itu sudah ditemukan. Katie terkejut karena agen Tony berhasil menemukan lokasi persembunyiannya ini. Katie bisa mendapat masalah karena dituduh sebagai kaki tangannya seorang pembunuh. Katie menegaskan kepada Tony bahwa Rhys bukanlah pembunuh anak istrinya. Seharusnya yang dia selidiki adalah Saul dan Capstone Industry yang menyebabkan tumor otak kepada anggota SEAL. Karena James berhubungan dengan kematian Joshua dan Saul, tidak punya banyak pilihan bagi Katie selain membantu penyelidikan kasus ini. Diam-diam, Steve datang ke Pentagon untuk menemui Richard yang ternyata menjadi kaki tangannya selama ini tanpa sepengetahuan Menteri Pertahanan. Imbalannya, Richard akan mendapat dukungan untuk menggantikan posisinya. Steve menekan Richard untuk membawa Prior ke hadapannya karena dianggap menyerukan reformasi ganda. Kembali ke James dan timnya. Target mereka adalah Navajas dan anggota gangsternya yang bekerja sebagai pembunuh bayaran beberapa kartel Meksiko. Menurut intelnya Marco, terdapat luka tusukan di lengan kirinya Navajas. James akhirnya yakin dialah pelaku yang telah menyerangnya. Anak buah Marco yang bernama Aaron akan membantu James dalam misinya kali ini. Tidak mau membunuhnya dari jarak jauh, James berambisi untuk menyerang mereka langsung ke dalam markasnya. Tim akhirnya sepakat dengan rencana James meskipun ini sangat beresiko. Tiba-tiba, James pingsan akibat tumor di kepalanya. Seharusnya, James segera melakukan biopsi untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak begitu peduli dengan kesehatannya, James ingin menuntaskan dulu misi balas dendam ini dengan tangannya sendiri. Do with your body. I just have one question. Knock us home in pieces if you ask it. And Antonia. You took everything from me. Tak hanya pistol dan senapan runduknya, James sudah mempersiapkan sebuah kapak khusus untuk misinya ini. Singkat cerita, tim mulai bergerak ke markas gangster membantai satu persatu anggota Sicario. Baku tembak pun terjadi. Seorang sniper membantu James dan timnya yang bertempur dengan jarak dekat. Tidak ada satupun para penjahat di lokasi ini yang dibiarkan hidup. Mereka dibantai habis sampai James menemukan Navajas. I have the children. Meski sempat tertembak, agen CIA ini kembali bangkit untuk membantu sahabatnya. Akhirnya, si Navajas berhasil dilumpuhkan. James menghukum mati pembunuh anak dan istrinya dengan cara brutal menggunakan kapak. Katie minta maaf kepada Brian dengan masalah yang dia timbulkan. Di waktu yang sama, Katie mendapat informasi tentang perusahaan bernama Newblem Pharma yang dikuasai Steve menjadi nootropic militer, kontraktor besar di Deephancam terkait penjualan obat-obatan khusus. Saat itu juga, Katie pergi untuk melanjutkan penyelidikannya. Hey, Mac. Sebelum kembali ke Amerika, James memberikan sniper peninggalan ayahnya kepada Marco. So spending money on the plane, my contribution. On this ranch. I think this is till I'm back. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.
Ditampilkan kisah lama James dan anggota pasukan khususnya nekat memasuki wilayah musuh di Irak untuk menuju lokasi jatuhnya sebuah helikopter angkatan darat. Meski tanpa bantuan jet tempur dan izin atasannya, James, Ben, dan timnya tetap beraksi untuk menyelamatkan Liz. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Liz berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Momen inilah yang membuat Liz sangat berhutang nyawa kepada James. Di dalam hanggar ini, James kembali menyusun rencana untuk memburu Steve yang berada dalam daftar target selanjutnya. Sebagai CEO New Bloom, Mike akan menjual RD4895 kepada Steve dari mulai hak paten dan risetnya. Langkah ini dilakukan agar Mike terlepas dari Steve fokus dengan perusahaannya. Tapi Steve tidak setuju karena yang dia inginkan menjual seluruh perusahaannya. James berencana untuk menghabisi Steve di depan gedung kantornya yang berada di distrik keuangan. Saat melakukan pengintaian, mereka melihat agen Tony dan anak buahnya memasuki kantor Capstone. Tony datang menemui Steve untuk minta penjelasan tentang tewasnya Gordo dan Saul, dua anak buahnya yang diduga dibunuh oleh James. Sultan ini mengaku tidak mengenal James, padahal dari tatonya cukup membuktikan bahwa Steve mantan anggota SEAL. Karena bantahannya yang omong kosong, dua agen FBI ini bisa menyimpulkan Steve adalah orang brengsek. Most of my friends, my family all served. Admiration. James Reese is used to hunting and killing his prey. Optics. So. If you feel my... It's not our job to like him, it's our job. Giliran Katie yang mendesak Mike berkaitan dengan proyek RD4895. Obat yang masih dalam tahap uji coba itu diberikan kepada prajurit militer Amerika yang justru menimbulkan tumor otak. Juga menyebabkan 12 anggota Navy SEAL yang bertugas di Suriah kembali dalam peti jenazah. Hey, what the hell? What you want? I might not... What's RD4895? 4895 hasn't reached human trials. Back. Very genuine. Katie memberikan nomor ponselnya, berharap Mike mau mengakui perbuatan jahatnya. James seringkali mengalami sakit kepala dan tremor di tangannya akibat dari tumor otak yang dideritanya. Karena itu, James harus rutin mengkonsumsi obat agar operasinya berjalan lancar. Katie mendapat informasi dari James, agen FBI selalu membuntutinya. Right? I'm telling you. You got wait. We're good, boss. It's all quiet. We need more bodies. We're in the right spot. Dalam pertemuan selanjutnya dengan anggota dewan perusahaan, Mike diusir karena berniat membatalkan kesepakatannya. Akibatnya, Elias ingin melakukan kesepakatan langsung dengan Steve. Tidak ingin terjebak lebih jauh dengan Steve, CEO New Bloom ini memutuskan untuk menyalin seluruh bukti kejahatan Steve ke dalam flash disk. Setelah itu, dia menghubungi Katie untuk menyerahkan buktinya. Rupanya pengkhianatan Mike tercium oleh Steve. I appreciate your faith, Mike. Di malam harinya, James melihat beberapa anak buah Steve pergi dengan gelagat mencurigakan. Karena itu, James pun membuntutinya. Stay on board. Yeah? Di stasiun kereta bawah tanah, Mike tidak menyangka proyek RD4895 itu menimbulkan korban jiwa 12 prajurit Amerika. Menurut pengakuannya, produk itu berfungsi untuk menekan komunikasi antara hipokampus dan amigdala. Tujuannya membiarkan otak memproses data memori mencegah trauma pertempuran seperti PTSD. Uji coba sudah dilakukan kepada hewan namun tidak berjalan baik karena itu dihentikan. Setelah Mike menyerahkan flash disknya, Katie menyadari ada anak buah Steve yang memburu mereka. Naas bagi Mike yang tewas ditembak. Beruntung saat Katie yang jadi sasaran berikutnya, dia lebih dulu menembak penjahat ini. Saat keluar, muncul pembunuh lainnya. Beruntung, James datang tepat waktu menyelamatkannya.
Setelah menenangkan diri, Katie menjelaskan semuanya tentang gagalnya proyek RD4895. Karena itu, Steve buru-buru menjual perusahaan Newblem itu sebelum mengalami kerugian miliaran dolar. Saham perusahaan itu ditarik dan disebar ke beberapa perusahaan cangkangnya. Salah satunya imbalan bagi Suriah untuk membunuh anak buah James. Tidak cukup dengan hukum pengadilan, James merampas flash disknya agar dia tahu siapa saja yang terlibat. James minta bantuan Ben untuk masuk dalam akses Vincent, minta daftar tabel kapitalisasi orang yang masuk dalam jaringan Steve yang diuntungkan dari proyek RD4895 itu. Menhan dan agen Azaz dari DCIS menciduk Richard menerima pembayaran dari Steve ke rekening atas nama ibunya selama 2 tahun terakhir. Tidak mau ditangkap begitu saja, Lauren memanfaatkan Richard untuk bermain di dua sisi sebagai informannya mengungkap kejahatan Steve. James akhirnya mengetahui nama-nama yang diberikan oleh Ben, orang-orang penting yang akan jadi target selanjutnya. Mereka adalah Laksamana Pilar, Kapten Howard, dan Komandan Cox. Cukup mengejutkan karena 3 orang ini adalah atasannya James. Fokus terhadap Steve, Komandan Seal ini akan merakit peledak jenis EFP untuk menghabisi owner dari Capstone Industry itu. Lee sempat mengutarakan ketidaksetujuannya karena dia khawatir efek dari senjata mematikan itu akan menimbulkan korban sipil tidak berdosa. Singkat cerita, James mulai meracik bahan-bahannya dan mempersiapkan serangan mematikan ini. James menunggu waktu yang tepat saat target keluar dari kantornya. Sementara itu, Tony dan anak buahnya mengawasi sekitar lokasi. Katie dan beberapa wartawan lain sudah berkumpul di depan gedung pencakar langit ini untuk minta penjelasan Steve terkait kematian Mike. Tony langsung bergerak setelah melihat sebuah mobil van mencurigakan. Padahal itu bagian dari rencana James untuk mengalihkan perhatian agen FBI ini. Ketika Steve akan memasuki mobilnya, James sudah bersiap untuk menyerangnya dengan EFP. Namun aksinya terhalangi oleh Katie yang sedang mewawancarai Steve. Katie berjalan mundur karena menyadari James sedang menjalankan misinya. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Akibat ledakan tersebut, wajah Steve hancur terbakar. Aksi James dilanjutkan dengan melepaskan tembakan beruntun kepada para pengawalnya Sultan ini. Baku tembak pun terjadi, hingga akhirnya James berhasil menghabisi penjahat tersebut. Setelah itu, James segera kabur dari lokasi itu. Pelarian James tidak berjalan mulus karena seluruh aparat penegak hukum diterjunkan untuk memburunya. Karena petugas menebar kawat berduri, James kehilangan kendali mobilnya hingga menabrak sebuah pohon. Karena melihat senjata, agen FBI dan polisi yang mengepungnya melepaskan tembakan. Rupanya James berhasil kabur menuju hutan. Di dalam mobilnya, Tony menemukan beberapa barang termasuk obat-obatannya yang tertinggal. Karena tangannya tertembak, James terpaksa masuk ke sebuah rumah yang ditinggalkan penghuninya untuk mengobati lukanya. James baru menyadari obat penenangnya tertinggal di dalam mobil. Sebelum pergi, James mengambil beberapa barang yang bisa dia pergunakan, termasuk sebuah peta yang menunjukkan rute aliran sungai. Liz mengutarakan kekhawatirannya dengan keselamatan James, apalagi cuaca hujan dan badai mulai memburuk. Menurut Ben, bagi anggota SEAL justru ini keuntungan karena alat pengintai yang diturunkan untuk memburu James tidak bisa digunakan. Seperti halnya pasukan katak di Indonesia, SEAL Amerika sangat menguasai medan berair. Berlindung di bawah bebatuan, James tidak pernah meninggalkan satu barang pentingnya itu. Kertas yang digambar oleh putrinya dan di belakangnya adalah daftar 3 orang targetnya, yaitu Pilar, Cox, dan Howard.
Satu peleton pasukan khusus ditugaskan untuk membantu FBI memburu James. Salah satu dari mereka mengaku pernah bertugas dengan James di tim SEAL. James adalah legenda dan patriot sejati. Jadi menurutnya tidak masuk akal James bisa berbuat seperti ini. Tony dan anak buahnya Meg memutuskan untuk ikut terjun dalam pengejaran ini. Boy Scouts give you a badge for that? But you know how far... Kingdom. Reese is injured. James terkejut setelah melihat sebuah helikopter terbang di atas kepalanya. Ternyata aparat menggunakan alat sensor panas. Karena itu, James membuat sebuah rencana. Tim pasukan ini mendapati sebuah ponsel di bawah pohon dan tiba-tiba... Hey, give me a perimeter. Ledakan kecil itu membuat pasukan kehilangan fokus. James tiba-tiba muncul dari dalam tanah merampas salah satu ransel milik prajurit. Dia lemparkan beberapa baterai untuk mengelabui pasukan ini. Masalah muncul karena James kehilangan kendali akibat penyakit geger otaknya. Dia tersudut di balik bebatuan hingga sempat dihujani peluru. We got you pinned, Reese! It doesn't have to be like this! Move on me uphill. Dari atas bukit ini, sebenarnya James dengan mudah membidik mereka, mengingatkannya saat dia menjadi sniper. He ain't gonna give us long. Motherfucker's head. Tapi James tidak mau menembak sesama prajurit. Dia tinggalkan sebuah peluru sebagai simbol bahwa James punya peluang untuk menembak mereka. I got some. Sekuat tenaga, James menuruni bukit berbatu itu hingga dia terjatuh tidak sadarkan diri. Hujan kembali turun di malam itu. Berlindung dengan alat seadanya, James gunakan suar untuk memanaskan pisaunya yang digunakan untuk membakar luka tembaknya. Melalui panggilan radio, Tony minta kepada James untuk menyerahkan diri karena dia percaya James ada sisi baik dalam dirinya. James minta mereka untuk pergi karena dia tidak berhenti sampai menghabisi orang-orang yang telah membunuh anak istrinya. And my dad used to always say, being a good father, I held my baby girl in my hands. They took her from me. Let's say about what you did in San Francisco. Mistake to push a man to violence. Di pagi hari, tim menemukan jejak peristirahatan James. Kali ini, mereka gunakan drone untuk menelusuri jejak targetnya. Menyadari ada drone terbang di belakangnya, James langsung menembaknya. Mulai kehilangan tenaga, James lemparkan senjatanya, kemudian berjalan menuju Bukit Gundul, tepat di atas aliran sungai sebagai jalan keluarnya. Dia pasang alat peledak di gunung tersebut. Namun tiba-tiba, Meg dan beberapa prajurit menemukannya. James dipaksa untuk melepaskan detonatornya, namun dia menolak. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Back. Put it down. Longsoran besar tanah berpasir mengerubungi seluruh tubuhnya. James bangkit untuk kabur, tapi dia menunda pelariannya karena melihat agen Meg hampir tewas terkubur. Untung saja James berhasil menyelamatkan nyawanya. Di tengah keputusasaannya, Liz merasa lega karena James berhasil selamat. Dari atas pesawatnya, James terjun untuk menemui Ben yang sudah menunggu di sebuah pulau terpencil.
Kapten Howard menyerahkan laporannya kepada Laksamana dan disaksikan juga oleh Komandan Cox tentang eksperimen yang gagal dilakukan kepada 12 pasukan SEAL. Tidak ingin dihadapkan ke pengadilan militer, Howard berencana untuk kabur ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Laksamana sendiri tidak takut karena merasa dilindungi oleh hukum dan 5.000 pelaut yang berada di bawah perintahnya. Di atas kapal pesiarnya, James dan Ben mengawasi 3 targetnya untuk menyusun rencana selanjutnya. Katie dibawa ke markas FBI untuk membantu menemukan tempat persembunyian James. Katie akan membantunya, tapi Tony harus tahu konspirasi yang dilakukan Steve dengan sejumlah pejabat Pentagon terkait pengujian obat secara ilegal yang disebut RD4895. Mereka layak untuk diburu juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lauren memanggil Jenderal Angkatan Laut ini ditemani agen Azad terkait kasus yang terjadi di Suriah yang menyebabkan 1 peleton Kopassus terbunuh. Dengan tersenyum sinis, Pilar mengaku mendapat perintah tetap dari Pentagon. Ketika Lauren menanyakan namanya, Pilar menjawab, tanyakan langsung ke Langley. Setelah Menhan pergi, Pilar menyuruh anak buahnya memanggil Howard. Tapi Howard tidak mau menanggapi panggilan Warkom. Istri dan anak Howard terkejut, disuruh untuk berkemas karena malam ini mereka akan segera terbang ke Texas. Ternyata, percakapan mereka didengar oleh Ben yang sudah meretas laptop anaknya. Untuk mencegahnya, Ben dan James sudah menyiapkan sebuah rencana. You got a plan? Little surf town on the coast of Peru. Brought me into this, brother. FBI menemukan bukti keterlibatan 3 pejabat Angkatan Laut yang sedang diburu James dalam kejahatan uji coba obat dalam proyek RD4895. Hanya satu sosok yang belum berhasil mereka ungkap yang berperan sebagai Oberon Analitik. Setelah mendapat lampu hijau dari atasannya, Tony langsung bergerak untuk mengintai gerak-gerik mereka. Anything off, you flag me. What's going on? Down. If you're lucky, you find... Rencana pelarian Howard gagal total karena Ben datang menyamar sebagai FBI. Dikawal oleh beberapa pejabat militer, Tony membawa surat perintah untuk menggeledah kantornya Laksamana. You think I give a lot? Because I got nothing to hide. Clear up any questions you have yourself. In the wind. We're tracking him as fast as... Di sisi lain, Komandan Cox yang sedang santuy di sebuah bar tidak bisa berkutik setelah James menyergapnya. Membalas segala bentuk penderitaan yang dialami timnya, James mengikat si Cox dengan batang pohon sambil menenggelamkannya. Those folks were just... You know what they do. Send our brothers to fucking die. You're on it. Where's your team? Giliran Howard yang harus menuruti perintah James jika dia tidak ingin nasib anak dan istrinya berakhir di kuburan. Agen Tony tidak menduga agen DCIS datang untuk menarik kasus James. Mereka menilai eksperimen yang dilakukan Laksamana tidak ilegal karena punya otorisasi penggunaan darurat yang melegalkannya. Tidak mau menyerah begitu saja, kali ini Tony mendukung langkah Katie untuk membongkar konspirasi besar ini ke media. Setelah artikelnya siap dirilis, Katie mengirimkannya kepada Jordan yang akan langsung mempublisnya dalam waktu 1 jam. The FBI couldn't unmask. To me. If it's all there, Sementara itu, James kembali dihantui kejadian di Suriah itu yang menewaskan seluruh anak buahnya. You said you were done. Di malam hari, Howard datang untuk menemui Laksamana. Dia berikan ponselnya untuk berbicara langsung dengan James. One that rolled. What is it? It's for you, sir. Admiral Biller, men to fight for you. You think you're something, son? Laksamana ini ketakutan saat melihat Howard sudah memakai rompi yang penuh dengan peledak. Tidak ada kata ampun lagi karena James sudah memegang daftar target selanjutnya, yaitu Menhan Lauren Hartley yang dia ketahui dari Katie menyetujui obat eksperimen itu. Dan tiba-tiba ini yang terjadi.
Jenderal Angkatan Laut itu dan anak buahnya hancur berkeping-keping akibat keserakahan mereka. Tony yang sedang mengawasi rumah James langsung menerobos masuk hingga keduanya terlibat duel. Mengaku kalah, Tony minta diampuni karena dia sudah mengetahui konspirasi besar ini. Justice. Setelah 1 jam berlalu, Kathy heran kenapa beritanya belum dirilis padahal dia sudah mengirimnya. Jordan yang dia hubungi mengaku tidak menerima emailnya. Ternyata email yang dikirim Kathy telah dicegat oleh tim IT-nya Lauren. Lauren tidak setuju dengan artikelnya karena menyeret namanya. Karena itu dia siap diwawancara. Publik Amerika digegerkan setelah terbunuhnya Laksamana Pilar dan Kapten Howard. Foto wajah James dan Ben terpampang di seluruh stasiun televisi sebagai buronan yang paling dicari terkait dengan pembunuhan ini. Untuk menyamarkan wajahnya, Ben merubah penampilannya. You don't like? Contract's out for dozen men. No, it doesn't matter. Sementara itu, Kathy dibawa ke rumah pribadinya Manhunt yang berada di sebuah pulau kecil dengan penjagaan pasukan bersenjata. Saat diwawancarai, Lauren ingin meluruskan fakta yang sebenarnya, bahwa dia tidak pernah menerima sepeser pun bayaran dari perusahaan boneka milik Steve yang bernama Oberon Analytic. Lauren mengaku menyetujui eksperimen obat tersebut untuk tujuan baik, tapi dia tidak menyangka hasilnya seburuk itu. Medical reports, were yelling that mandated a DCIS investigation. I need to escort you to the scene. Tony sudah memahami James dan orang yang diburunya sama-sama bersalah. Karena itu, agen FBI ini ingin membekuk mereka semua, tidak peduli sekuat apapun jabatan politiknya. Is the victim. Now or You willing to fuck up a good career? Ketika dalam perjalanan untuk memburu Lauren, mantan 2 anggota pasukan khusus SEAL ini harus melewati barikade polisi yang sedang melakukan penyekatan jalan. Couple Tahoes, couple bikes. We got no exit. Saat polisi memeriksa mobilnya, James segera bersembunyi. Khawatir penyamaran mereka terbongkar, Ben sudah bersiap memegang pistolnya. Alert on my phone. Mr. Adams. Hit on that name. Can you confirm the ID? 0722-1980. Check is clear. No wanted warrants for lab. Untungnya, mereka berdua bisa lolos. Lauren tidak mau disalahkan meskipun eksperimen obat trauma yang dilakukannya tanpa sepengetahuan atau izin dari prajurit yang kini sudah terbunuh. Dia beralasan itu pendapat ilmiah agar eksperimennya berjalan sempurna. Tapi faktanya justru menimbulkan tumor otak. Around to contradict you. Others will understand my decision. We both know the answer to that question. You claim to be his champion, but you doesn't make me a criminal. Di atas kapal pesiar ini telah dipersiapkan persenjataan untuk aksi puncaknya James dan Ben. Thought we were going to keep a low profile. Covered on this? You have an obligation to intercede. Setelah siap beraksi, Ben memperingatkan sahabatnya ini bahwa Manhunt dilindungi 15 pasukan swasta dari Talos taktikal yang berjaga di luar, belum termasuk yang berada di dalam rumah. Tidak gentar sama sekali, James merasa dibantu roh dari 2 anggotanya yang terbunuh di Suriah. Dalam wawancara keduanya, lagi-lagi Lauren mengelak melakukan kesalahan tentang eksperimen obat itu. Saat operasi yang dilakukan di Suriah, Lauren berada di ruang strategi untuk memantau. Kala itu, Lauren punya kesempatan untuk membatalkan misinya, namun tidak dia lakukan. Keduanya terlibat debat sengit, hingga akhirnya Lauren mengaku membiarkan 12 pasukan khusus SEAL itu tewas. SEALs, and when they got sick, comms were down. Eventually they weighed your selfish needs. Didn't just die! The nature of personal sacrifice, one day it will, that number will be higher. He'd make in an instant as well. To letting Alpha Platoon die. James mulai melancarkan misinya untuk memberikan hukuman kepada Manhunt ini. Ben bertugas di atas menara untuk membantu James menggunakan snipernya. Dan serangan pun dimulai.
Satu persatu pengawal pribadinya Loren dihabisi. Misi mereka akan mendapat hambatan karena pasukan FBI tiba di lokasi ini. You are. All right, hit the beach. FBI! Stand down! Tapi James sama sekali tidak gentar. Dia lanjutkan misi balas dendamnya ini sampai titik darah penghabisan. Baku tembak kembali terjadi hingga James masuk ke dalam rumah. Dia melemparkan granat asap untuk melumpuhkan pengawal Manhunt, termasuk 2 orang lainnya yang disuruh Loren keluar membantu timnya. Loren tidak bisa berkutik lagi karena James sudah berada di hadapannya. Katie memohon kepada James untuk membatalkan rencananya karena dia sudah memegang bukti untuk menyeret penjahat ini ke pengadilan. Namun ternyata Loren memilih untuk bunuh diri. Merasa tugasnya sudah selesai, James pergi dari sana tidak peduli dengan senjata yang ditodongkan oleh Tony. Agen FBI ini akhirnya membiarkan James pergi. 3 minggu kemudian, Katie berhasil mempublikasikan beritanya yang menyebut Pentagon mengkhianati Komandan James. Mengungkap fakta yang sebenarnya dalam kasus ini. James mengirim pesan kepada Katie menanyakan sosok terakhir yang berkaitan dengan Oberon. Siapakah dia sebenarnya? Ben yang sedang berada di kapal pesiarnya dikejutkan dengan kedatangan James. Bukannya senang, dia justru ketakutan. Ternyata Ben yang memberi informasi melalui SDF atas permintaan Laksamana. Setelah mengetahui James dan anggotanya terkena tumor, Ben menyetujui misi bunuh diri itu daripada mati di atas ranjang. Ben tidak mengelak menerima bayaran $20 juta untuk imbalan informasinya. Meski Ben sahabatnya sendiri yang telah membantu misi balas dendam ini, tetap saja James tidak bisa mengampuninya. Akhirnya Ben menjadi daftar terakhirnya yang ditembak mati. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.